Ada konsumen mau beli, tapi buat acara tahlilan. Bagaimana itu? Apakah sekalian tahlilan atau selamatan kematian, ini termasuk mengada-ada dalam agama. Lalu kita menjual kepadanya sudah jelas-jelas untuk hal yang mungkar. Ini, kita sudah penjual telur sebelumnya, bukan penjual telur di musim maulid. Maka tidak ada masalah dengan kita. Contoh sederhana, banyak saudara-saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Ada orang terjerumus dalam hal tersebut, melakukan hal tersebut. Apakah kita vonis dia sebagai ahlul bid'ah? Jawabannya tidak. Dia paham? Paham atau tidak? Ya. Maka jangan suka mudah-mudah menyesatkan apa? Orang ya. Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah Rasulullah bersama para sahabat. Rata dengan tanah, dikubur, lalu kuburnya ditutup rata dengan tanah. Rasulullah gak langsung pergi. Tapi bagaimana? Jalasa Rasulullah SAW fawqa qabri. Rasulullah masih duduk di atas kuburan itu. Lalu apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu beliau membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Ana jualan nasi box. Ada konsumen mau beli, tapi buat acara tahlilan. Bagaimana itu? Apakah boleh saya jual? Jemaah sekalian, tahlilan atau selamatan kematian, ini termasuk mengada-ada dalam agama. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Tadi sudah kita jelaskan, amalannya tertolak, dilarang di dalam syariat Islam. Maka tidak boleh kita membantu amalan-amalan yang mengandung perbuatan dosa. Walaupun zahirnya kelihatan baik, tapi hakikatnya dalam syariat itu adalah perbuatan dosa. Dan Allah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau kita menjual kepadanya sudah jelas-jelas untuk hal yang mungkar, itu berarti menolong dalam dosa. Kadang jualan saya dibeli sama pelanggan untuk keperluan bid'ah. Pun kalau kita memang menjual barang itu, misalnya sebelumnya kita penjual telur, begitu. Datang maulid, kita juga masih jual telur. Yang penting jangan diwarnai. Nah ini, kita sudah penjual telur sebelumnya, bukan penjual telur di musim maulid. Maka tidak ada masalah dengan kita, karena kita sudah jual memang sebelumnya. Iya, ini yang masalah ini kalau memang kita berdagang di situ. Orang salah, taruhlah melakukan bid'ah, namun bid'ah tersebut bukan bid'ah akidah, hanya bid'ah amaliyah contohnya. Maka antum tidak bisa mengatakan dia dari 72 golongan. Contoh sederhana, banyak saudara-saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Taib, kalau ada orang terjerumus dalam hal tersebut, melakukan hal tersebut, apakah kita vonis dia sebagai ahlul bid'ah? Jawabannya tidak. Dia kalau cuma gara-gara kesalahan ini, tidak bisa kita keluarkan dia dari firqah najiyah, paham? Karena ini bukan masalah akidah, bukan masalah usuluddin, bukan masalah kaidah kuliah. Tapi dia salah dalam satu perkara fikih misalnya. Karena ini bid'ah amaliyah, ya. Paham? Paham atau tidak? Ya. Maka jangan suka mudah-mudah menyesatkan apa? Orang ya. Kalau bilang tahlil itu gak ada dalilnya, bodoh dia. Tahlil itu kan bacaan zikir untuk orang mati. Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Bukan ulama Melayu, bukan ulama Padang, bukan ulama Minang, bukan ulama Aceh, bukan ulama Batak, bukan ulama Mandailing, mana lagi? Bukan Kiai Jawa, bukan. Siapa? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah Rasulullah bersama para sahabat. Dalam kitab-kitab hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi, sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, beliau berkata, "Kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma tuwfi." Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman sahabat Sa'd bin Mu'adz pada hari beliau meninggal dunia. Ada sahabat meninggal, Rasulullah ramai-ramai bersama para sahabat pergi takziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu ditutup rata dengan tanah, dikubur, lalu kuburnya ditutup rata dengan tanah, Rasulullah gak langsung pergi. Tapi bagaimana? Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk di atas kuburan itu. Lalu apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu beliau membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, subhanallah. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat juga baca subhanallah. Tsumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat baca Allahu akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Selesai baca falamman sorfa, ketika Rasulullah berhenti baca qilalahu,
Sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma laka tusabbihu fatukabbir?" Hai Rasulullah, mengapa engkau baca subhanallah, baca Allahu Akbar? Apa jawaban beliau? Beliau menjawab, "Laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi salih qabruhu." Hamba Allah yang saleh ini benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang saleh dijepit kuburan. Kira-kira yang enggak saleh bagaimana? Hatta khasyitu alla yufarrajan. Aku khawatir orang ini enggak dilepas dari jepitan kubur. Karenanya beliau baca zikir hatta farrajallahu, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Artinya apa? Orang soleh sekalipun itu butuh dibacakan zikir. Apalagi kalau cuma soleh nama, orangnya tidak soleh. Ada yang siap gak dibacakan tahlil setelah mati? Kasihan. Kita ini perlu dibacakan tahlil. Kalau dijepit oleh kuburan biar gak lama-lama. Karenanya baca tahlil. Makanya tahlil yang bagus tuh dibaca di kuburan setelah talqin. Kalau dijepit biar gak lama-lama. Biasanya orang duri, orang dumai, orang pekan ya, tahlilnya malam-malam. Almarhum dikubur jam 9 pagi. Tahlilnya jam berapa? Maghrib. Maghribnya jam berapa? Setengah 7 ya. Berarti tahlilnya jam 7. Kalau dikubur jam 9, ditahlil jam 7. Kan 10 jam menunggu bantuan. Kira-kira kalau saudara terjepit di kebun, nunggu bantuan 3 jam. Kira-kira gimana? Lama bakal lama? Lama saudara. Lalu ada orang Wahabi khutbah tahlil gak ada dalilnya. Kapan dia belajar dalil? Nggak pernah belajar dia. Paling dalilnya ya tadi itu. Kullu bid'atin dhalalah. Ada dalilnya, tahlil itu ada dalilnya. Dan amalan-amalan yang lain tuh dalilnya ada juga. Nggak perlu khawatir.